Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bizidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Maba'ad, sebagai tugas dari Bapak Ahmad Sastra di dalam membuat sebuah penjelasan mengenai slide pertemuan ke-8 mengenai iman kepada Allah dan implementasinya. Mengimani Allah itu adalah termaktub ke dalam susunan rukun iman yang menempati posisi paling atas. Iman kepada Allah itu paling pertama, masuk kepada lingkup daripada rukun iman. Pertanyaannya adalah, apa itu rukun? Tadi Bapak King Supriyatna itu menjelaskan tentang etimologi dari rukun dan iman itu sendiri. Rukun adalah aqwa syai'i fil bina. Jadi segala sesuatu yang terkuat di dalam sebuah bangunan, baikkah itu pilar, baikkah itu apapun itu, maka itu disebut dengan rukun. Tahu kalau misalkan di dalam bangunan kita tahu untuk menunjang beban yang ada di atas dalam sebuah bangunan itu, maka itu disebut dengan pilar atau tiang. Kemudian apa itu iman? Iman itu adalah tasdiqun fil qalbi wa qaulun bil lisani. Tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil arkan. Iman itu adalah ucapan atau pembenaran dari hati, pengikrar, penetapan dengan lisan, dan melakukannya dengan ibadah atau amal perbuatan kita sehari-hari. Itu yang disebut dengan iman. Maka tidak menjadi sah atau tidak menjadi benar iman seseorang bila dalam hatinya dia tidak mengimani Allah, ucapannya dia tidak menggambarkan apa yang ia imani dalam hatinya, baikkah itu ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ataupun ucapan-ucapan yang melanggar daripada hukum Allah, maka tidak sah imannya. Dan juga perbuatan yang dia lakukan dengan anggota badannya sehari-hari, bila itu melanggar daripada hukum Allah, maka itu membuktikan bahwa imannya itu tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum ata'akuna habba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sah atau tidak sempurna keimanan seorang kecuali Nabi SAW adalah orang yang paling ia cintai, orang yang paling ia ikuti, orang yang paling ia bela, orang yang paling menjadi suri tauladan baginya. Bahkan orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, orang yang kita paling perhatian seperti orang tua dan anak ataupun kerabat, sahabat dan lainnya, semua yang ada di bumi itu tidak boleh kecintaannya, perhatian kita, seluruh apapun tindak tanduk kita yang mencerminkan ke perhatian kita kepada orang lain itu melebihi perhatian kita kepada Nabi. Ini berkaitan dengan wal amalu bil arkan. Disebutkan juga bahwa al-imanu billah huwa a'dhamul iman. Bahwasanya iman kepada Allah itu adalah setinggi-tingginya iman, seagung-agungnya iman. Kita mengimani kepada malaikat, kita mengimani kepada kitab-kitab, kita mengimani kepada rasul-rasul, kita mengimani kepada hari akhir, kita mengimani kepada qada dan qadar. Akan tetapi kita tidak mengimani kepada eksistensi Allah,
maka iman dari yang nomor 2 sampai nomor yang terakhir itu tidak memiliki pengaruh atau manfaat. Itu tentang iman kepada Allah. Dasar hukumnya adalah ada dalam hadis Jibril. Ada kitabnya itu Syarah Hadis Jibril karangan Habib Zain bin Smith. Dia menjelaskan bahwa di awal itu dijelaskan banyak di kitab-kitab seperti Arba'in Nawawi, itu di hadis kedua dijelaskan bahwa hadis pertama itu hadis kedua dan hadis pertama itu inama amal binyat, bahwasanya hadis kedua itu disebutkan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi yang berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, akan tetapi tidak ada yang orang-orang tersebut yang mengenal beliau. Tidak ada yang mengenal ini orang mana, siapa, datangnya dari mana itu. Kalau misalkan dia itu pakaiannya lusuh, banyak debu, seperti orang habis melakukan sebuah perjalanan, maka orang tersebut tidak dikenal, maka itu, dan orang tersebut tidak dikenal, maka sahabat tidak menjadi aneh. Kenapa? Karena orang ini baru musafir. Tapi orang ini berpakaian sangat putih, rambutnya sangat hitam, seperti dia tinggal di sekitaran kota Madinah. Kalau di sekitaran kota Madinah dia tinggal, pasti tetangga-tetangganya pada kenal, sahabat-sahabat itu pada kenal. Tapi ini tidak, makanya aneh. Nah, beliau malaikat Jibril tersebut bertanya kepada Nabi tentang iman, Islam, dan ihsan. Itu dalam iman itu Nabi SAW menjawab, mahwal iman, al-imanu antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Itu dasar hukum benar. Itu dasar hukum mengenai iman kepada Allah. Nah, sekarang itu adalah hal-hal yang etimologi dan dasar hukum. Dasar hukum itu terbagi dua, ada dalil nakli dan dalil akli. Yang tadi disebutkan dalam hadis Jibril itu adalah dalil nakli, kita ambil dari hadis. Nakal itu ambil. Dalil aklinya itu ada orang yang menanyakan begini, Allah itu kan tidak terlihat, bagaimana kita bisa tahu adanya Allah? Maka disebutkan bahwa iman kepada eksistensi Allah dengan secara akal itu bahwa katanya kita menyebut bahwa tidak semua hal yang tidak terlihat itu tidak ada, seperti angin, seperti akal, seperti strum. Akal itu kalau kita lihat di bedah otak itu tidak ada sebuah barang yang mencerminkan sebagai hal yang disebut tak. Seperti roh, kita nggak tahu bentuk roh itu seperti apa. Seperti angin itu nggak ada bentuknya, cuma ada rasanya. Nah, hal-hal yang tidak ada, tidak terwakilkan dalam sebuah ain, dalam sebuah zat, itu kita bisa nyatakan sebagai keberadaannya. Nah, begitu juga Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Jadi beriman kepada sesuatu, beriman kepada Allah itu bukan beriman kepada hal yang nyata, tapi beriman kepada bil ghaib, hal yang gaib, hal yang memang tidak kasat mata. Itu yang disebut dengan beriman. Makanya beriman itu sebetulnya kalimatnya itu berbeda dengan percaya. Karena suka bilang percaya kepada Allah. Kalau percaya itu kita lihat dan kita tahu, itu percaya berdasarkan argumen. Tapi beriman itu bil ghaibi. Allah sendiri yang menyebutkan. Untuk apa disebutkan dalam surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana dari kalian yang berbuat baik.
Itu dasar hukum yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya kita melihat adanya alam semesta ini. Ini bukti adanya eksistensi Allah, bukti adanya wujud Allah. Kita melihat adanya alam semesta ini. Ada planet-planet yang bertebaran, adanya langit yang sangat indah, adanya matahari, adanya bumi, adanya manusia, adanya relief-relief alam, gunung, laut, air terjun dan lain sebagainya. Maka hal-hal yang demikian itu tidak mungkin lahir dengan sendirinya. Kalau kita melihat sebuah buku, kita melihat sebuah pena, kita melihat adanya jam tangan, maka semua hal itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin. Kalau misalkan kita lihat ada tulisan di dalam sebuah buku, maka pasti tulisan itu ada yang menulis. Begitu juga alam semesta ini. Kalau alam semesta ini ada, maka pasti alam semesta ini ada yang menciptakan. Dan juga ada yang disebut sebagai mudabbir, atau adanya pengatur metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh bahkan dari kita lahir itu pasti juga ada yang menciptakan. Nah, ini adalah dalil-dalil naqli yang menjawab bahwa ada atau tidaknya Allah. Kemudian kita lari kepada masih dalam hal meyakini. Kita sudah jelaskan, ada kemarin sudah ada tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Rububiyah, asma, uluhiyah, dan asma wa sifat ini adalah konsepsi yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yang diambil konsepnya oleh aliran Salafi. Kan tetapi Ahlussunnah wal Jamaah tetap menerima bahwa konsepsi akidah kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada keraguan. Isi dari substansi dari trilogi tauhid ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ini diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Allah itu sebagai yang mencipta, bahwasanya Allah itu sebagai yang memberi rezeki, bahwasanya Allah itu yang mengatur kehidupan ini, itu kan rububiyah. Nah, itu diterima oleh Ahlussunnah. Uluhiyah, satu-satunya ilah, satu-satunya sesembahan, itu juga diterima oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Asma wa sifat, bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan juga Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, itu juga diterima. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalkan sifat-sifat ini dipisah, dibagikan sub-sub-subnya, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, maka orang boleh memilih dia mau mengimani mana. Oh, kita mau mengimani kita beribadah kepada Allah, tapi kita mengimaninya orang yang memberi rezeki bukannya Allah. Itu tidak bisa. Tidak, Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak bisa. Kalau hanya memilih sub-subnya saja, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang mukmin. Jadi melanggar satu hal daripada hal yang disebut sebagai uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, satu hal saja, maka dia tidak dihitung sebagai orang yang beriman. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita masuk pada hal yang disebut sebagai implementasi. Bagaimana kita menjelaskan apa hubungan antara mengimani Allah dengan implementasi kita kepada perbuatan. Allah itu saat kita yakini amalnya, kita yakini perintah-perintahnya, dan kita lakukan perintah-perintahnya, maka banyak hal negatif yang bisa kita jauhi dan banyak hal positif yang bakal kita lakukan. Sebetulnya inti dari implementasi iman kepada Allah adalah takwa, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah. Saat dorongan itu ada di dalam hati, dorongan kita untuk berbuat sedekah, dorongan kita untuk meninggalkan zina, dorongan kita untuk meninggalkan minuman keras, dorongan kita untuk meninggalkan mencuri, berbohong, dan lain sebagainya, mendurhakai orang tua, dan lain sebagainya, dan ada dorongan dalam hati kita untuk berbuat kebaikan,
kita ingin sedekah, kita ingin membantu yang kesusahan, kita akan membantu orang-orang yang sedang terkena masalah, kita akan membantu orang-orang yang miskin dengan zakat dan lain sebagainya. Ini kan adalah hal-hal yang sifat implementasi. Nah, hal implementasi inilah yang disebut sebagai takwa. Kalau kita misalkan tentu saja hal yang paling benar dalam diri kita itu tidak ada yang paling benar. Kita meyakini bahwasanya zat yang paling benar itu Allah, maka kita akan terus menerima kritik. Kalau takwa tadi itu disebut sebagai beramal dengan mengharapkan ridha Allah, maka hanya ridha Allah yang kita tuju, maka itu akan menghasilkan sebuah sifat disebut dengan ikhlas. Kalau misalkan kita sudah ikhlas, maka kita sudah melaksanakan implementasi dari keimanan kepada Allah. Dan banyak lainnya, sebuah hal-hal positif yang nyata kita lakukan. Banyak orang yang bilang bahwa ya kita tidak harus beramal, berbuat itu karena perintah Allah. Memang benar, tapi ajakan dari hati ini adalah ajakan yang sangat mulia, ajakan kemanusiaan, dan itu ada di dalam mengimani kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai implementasi kepada iman. Bahwasanya tidak sah iman kita kalau misalnya kita masih berbuat yang maksiat, berbuat yang melanggar hukum Allah, berbohong, kita masih suka berzina, kita masih suka minum minuman keras, kita masih suka mendurhakai orang tua, kita masih suka menipu dan lain sebagainya. Itu bukan merupakan pencerminan daripada beriman. Jadi saat kita ingin mengimplementasikan sebuah keimanan, maka kita adalah melakukan sebuah ketakwaan, dan yang mungkin akan disampaikan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.